Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kali ini kita bahas soal OSN 2018. Saksikan tayangan berikut. Untuk soal yang ke-10, di sini 10 kartu 1 sampai 10 dan tidak ada kartu yang sama. Terus di sini ada dadu, berarti 1 sampai 6. Dijumlahkan menjadi bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat yaitu 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Nah, di sini nanti yang paling besar adalah 49. Kita coba. Ini dadu dan kartu. Misalkan untuk 1, ini kartu dan dadu, maka ini akan mungkin ketika kartunya terambil 1, dadunya 1, cocok. Kalau 4 sekarang, 4 ini mungkin ketika kartunya 1, dadunya 4, atau kartu 2, dadu 2, dan kartu 4, dadunya 1. Berarti ada 3 kemungkinan. Terus untuk kasus kalau jumlahnya 9, hasil kalinya 9, maaf, ini akan terjadi kalau dapat kartu nomor 3 dan dadu nomor 3, terus dapat kartu nomor 9, dadu nomor 1. 16 bisa terjadi ketika kartu 4, dadu 4, 8, kartu 8, dadu 2. Terus 25, ini kita geser sini, kartu dan dadu. 25 bisa terjadi kalau ini sama-sama 5. Terus 36 ini juga bisa mungkin ketika dapat 66 dan 94. 49 itu yang mungkin hanya 77, tapi tidak mungkin dadu angkanya 7, sehingga ini sudah nggak mungkin, apalagi 8, 40, 64 dan seterusnya. Berarti di sini ada 11 kemungkinan. Terus kita cari kalau 2 ini diambil dikalikan, kartu ada 10, dadu ada 6, kemungkinan ada 60, berarti peluangnya ada 11/60. Berarti jawabannya yang C. Nomor 11. Di sini tidak berpotongan, syaratnya adalah D kurang dari 0. Maka kita cari Y sama dengan kanji dulu. Y disama dengan kanji. Y yang pertama adalah AX-1 kuadrat ditambah A. Y kedua 1 min A kuadrat X kuadrat ditambah 2A ditambah 1. Ini kalau kita kalikan, kita peroleh menjadi AX kuadrat min 2AX plus A. Terus ini kita buka menjadi X kuadrat min A kuadrat X kuadrat plus 2A plus 1. Kalau kita pindah ke satu ruas, ini menjadi AX kuadrat min X kuadrat plus A kuadrat X kuadrat. Kita langsung kumpulkan, ini min 2AX terus plus 2A min 2A min 1 sama dengan 0. Maka kalau kita sederhanakan, kita susun yang bagus, A kuadrat X kuadrat plus AX kuadrat min X kuadrat min 2AX min 1 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ini akan menjadi A kuadrat plus A min 1 X kuadrat dikurangi 2AX dikurangi 1 sama dengan 0. Maka nilainya A di sini adalah A kuadrat plus A min 1, B nya adalah min 2A, dan C nya adalah min 1. Nah, dari sini syaratnya adalah D kurang dari 0. D dirumuskan B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Nah, tinggal kita masukkan saja. Di sini B nya min 2A dikuadratkan, min 4 dikali A nya A kuadrat plus A min 1, D nya adalah negatif 1 kurang dari 0.
Kita jabarkan, kita peroleh 4A kuadrat ditambah 4A kuadrat plus 4A dikurangi 4 kurang dari 0. Kita dapatkan 8A kuadrat plus 4A min 4 kurang dari 0. Kita bagi 4 menjadi 2A kuadrat plus A min 1 kurang dari 0. Kita faktorkan, ini menjadi 2A min 1 dan A plus 1 kurang dari 0, maka nilai A nya adalah setengah dan A nya negatif 1. Terus kita selesaikan ini. Kalau seperti ini kita tulis tandanya adalah plus min plus, ini adalah min 1 dan setengah. Kalau kurang dari 0 maka hasilnya negatif, berarti ini yang diakhir, sehingga penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari A kurang dari setengah. Itu jawabannya. Tetapi di opsi tidak ada, karena di sini A nya tidak boleh sama dengan 0. Karena A nya tidak boleh sama dengan 0, maka penyelesaiannya menjadi min 1 kurang A kurang dari 0 atau 0 kurang dari A kurang dari setengah, sehingga jawabannya yang A. Untuk soal yang ke-12, U4 adalah T, U4 adalah A plus 3B, terus U7 adalah T kuadrat, U7 itu A plus 6B, dan ke-10, U10 adalah T plus T kuadrat A plus 9B sama dengan T plus T kuadrat. Dan U1010 nya kita ketahui adalah 2018, yaitu A plus 1009B. Nah, dari sini kita bisa akali nih, ternyata kalau T ditambah T kuadrat ini sama, berarti kesimpulannya U4 ditambah U7 itu akan menjadi U10. U4 nya tadi A plus 3B, U7 nya A plus 6B, sama dengan U10 nya A plus 9B. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 2A plus 9B sama dengan A plus 9B, maka kita coret 2A sama dengan A, maka ini jadi A sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas, sehingga ketemu A nya 0, kita masukkan ke sini menjadi 0 plus 1009B sama dengan 2018, maka nilai B nya adalah 2. Nah, dari situ kita cari U100 dikurangi U10. U100 adalah A plus 99B dikurangi A plus 9B, tapi kalau dikuranginya harus dikurung ya, jadinya A plus 99B dikurangi A dikurangi 9B, hasilnya adalah 90B. Karena nilai B nya 2, maka kita tinggal kalikan 90 kali 2, hasilnya 180, berarti jawabannya yang D. Untuk soal yang ke-13, kita gambar dulu. Diketahui jajar genjang ABCD, ini jajar genjang ABCD dengan AB panjangnya 10 cm, titik P berada pada diagonal BD dan sebagai titik potong BD dengan AQ. Kita letak pada CD. Nah, BP sama dengan 2DP. Nah, kalau BP sama dengan 2DP, maka P nya berada di sini. BP sama dengan 2DP. Terus kita tarik garis dan letaknya Q berada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada kesebangunan antara segitiga ABB dan PDQ dengan perbandingan sisinya adalah ini 1, ini 2. Maka kesimpulannya untuk mencari panjang DQ tinggal kita bandingkan saja X dengan 10, 1 dengan 2. Kalau kita kali silang, jadinya 2X sama dengan 10, X nya 5, berarti jawabannya yang D. Untuk soal yang ke-14, bilangan asli 2 digit, penyusunnya prima dan bersisa 3 jika dibagi 7.
maka bilangan 2 digit yang mungkin adalah 22, 23, 25, 27, terus 32, 33, 35, 37, terus 52, 53, 55, 57, dan 72, 73, 75, 77. Tinggal kita cari bilangan 2 digit yang bersisa 3 jika dibagi 7. Nah, itu betul ketika bilangan prima yang dimaksud adalah 52 dan 73. Hanya ada 2 kemungkinan itu yang bersisa 3. Sekarang bilangan 2 digit kita cari banyaknya kemungkinan dulu. Bilangan 2 digit itu ada 90 kemungkinan, dan di sini ada 2, berarti peluangnya tinggal kita bagi saja 2/90, hasilnya adalah 1/45, berarti jawabannya yang A. Untuk soal yang ke-15, di sini luas daerah lingkaran, karena si CD-nya 6, maka ini 6 tambah 6 12. Terus panjang jari-jari adalah luas segitiga dibagi S. S itu setengah keliling, maka kita cari dulu S-nya, yaitu setengah. 12 tambah 12 tambah 12, hasilnya adalah setengah kali 36, hasilnya 18. Terus luas segitiganya kita cari juga. Luas segitiganya pakai rumus cepat saja, S kuadrat per 4 akar 3, berarti S kuadrat itu sisinya 12. 12 kuadrat per 4 akar 3, hasilnya 36 akar 3. Tinggal kita masukkan untuk mencari jari-jari. 36 akar 3 dibagi 18, jawabannya adalah 2 akar 3, sehingga luas lingkarannya pi r kuadrat. Tinggal kita masukkan pi kali 2 akar 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 12 pi, berarti jawabannya yang pi. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-16. Kita gambar bubus terlebih dahulu. Ini gambar bubusnya. Bubus ABCD PQRS. Terus di sini titik terletak pada perpanjangan CR, maka kita panjangkan ini CR sehingga RT sama dengan CR. Nah, berarti T-nya ini akan sama panjang. Terus di sini yang ditanya adalah luas TBD. TBD. Nah, tinggal kita cari pakai Pitagoras saja. Di sini kita cari sisi ini, kita cari panjangnya, kita bentuk Pitagorasnya. Sehingga misalkan ini O, maka terbentuk segitiga TOC, di mana panjangnya TC adalah 8 cm karena 2 kalinya, dan panjangnya OC adalah 2 akar 2. Nah, kalau kita cari pakai Pitagoras, ini ketemu 6 akar 2, sehingga luas daerah TBD, luasnya tinggal kita kalikan setengah BD kali TO. Ini setengah, BD nya adalah 4 akar 2 dikali 6 akar 2, ketemunya adalah, ini kita bisa coret, berarti 12 kali 2 24, berarti jawabannya yang B. Untuk soal ke-17, ini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu mungkin diikuti oleh 1 laki-laki, 2 perempuan, juga 1 laki-laki, 2 perempuan. Maka kemungkinannya adalah ini kombinasi dari laki-lakinya ada 2 diambil 1, perempuannya 4 diambil 2, per kombinasi 6 orang diambil 3. Karena sudah diambil 1, maka kelompok 2 tinggal 1, berarti 1 kombinasi 1, perempuannya tinggal 2, berarti 2 kombinasi 2, orangnya tinggal 3, berarti 3 kombinasi 3. Tinggal kita hitung saja. Ini langsung kombinasi hasilnya 2, ini hasilnya 6 per 20. Ini karena sama semua hasilnya 1, maka kalau kita sederhanakan 12 per 20 adalah 3 per 5, berarti jawabannya yang A. Untuk nomor ke-18, ini bisa kita ada syarat dulu, pembuat 0.
dan syarat di dalam akar. Nah, syarat akarnya, ini syarat akar yaitu X plus 2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita cari pembuat 0 dulu. Pembuat 0-nya yaitu untuk penyebutnya X plus 2, berarti X plus 2 sama dengan 0, berarti nilai X-nya sama dengan negatif 2. Dan untuk pembilangnya 2X plus 3 dikurangi 5 akar X plus 2 sama dengan 0. Ini kita pindah ruaskan jadi 2X plus 6 langsung saja ya. Ini 5 akar X plus 2. Terus kita kuadratkan. Dikuadratkan. Nanti kalau dikuadratkan akan diperoleh hasil adalah 4X kuadrat plus 24X plus 36 sama dengan ini 25 dikali X plus 2. Nah, kalau kita jabarkan terus, ini diperoleh plus 36 sama dengan 25X plus 50. Kalau kita pindahkan ruas menjadi 4X kuadrat min X min 14 sama dengan 0, kita faktorkan, ini menjadi 4X plus 7 X min 2, maka nilai X nya adalah min 7/4 dan X nya nilainya adalah 2. Setelah itu kita masukkan ke dalam garis bilangan. Di sini min 2 tidak boleh sama dengan 0 karena dia menyebut 7/4, negatif 7/4 boleh, dan yang ketiga 2 juga boleh. Nah, kita memasukkan suatu nilai untuk ngecek tandanya, kita masukkan saja X nya 7. Kenapa 7? Supaya mudah menghitungnya. Kalau 7 dimasukkan, maka hasilnya adalah 2 kali 10 dikurangi 5 kali 3 dibagi 7 tambah 2, hasilnya adalah 5/9. 5/9 berarti positif, maka kita tandai positif, negatif, positif, negatif. Karena ini adalah lebih dari 0, maka yang kita akhir adalah yang positif. Tetapi di sini ada syarat X plus 2 itu lebih dari 0, maka X-nya lebih dari min 2. Maka tambahan syaratnya ini kita panah, dan ini tetap sama. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya ada di 2 tempat. Tinggal kita tuliskan saja di situ. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 kurang dari X kurang dari sama dengan negatif 7/4 atau X lebih dari sama dengan 2, sehingga jawabannya yang B. Untuk soal yang ke-19, ini kita samakan penyebutnya langsung saja. Kalau kita samakan penyebutnya menjadi 6N, ini kita peroleh 6 min 2 plus 2N kuadrat min 3 sama dengan 3/2N. Nah, ini bisa kita coret, ketemu hasilnya 3. Terus ini kita hitung 2N kuadrat plus 1 sama dengan 9, maka 2N kuadrat min 8 sama dengan 0. Nah, karena yang ditanya jumlah semua nilai N, maka jumlah itu pakai rumus saja min B per A. Di situ B nya tidak ada, B nya 0, A nya 2. B nya tidak ada berarti B nya 0, berarti min 0/2 kali A nya 2, berarti hasilnya 0, sehingga jawabannya yang C. Nomor 20, ini caranya adalah kita lihat grafik dan kita lihat kemiringannya. Dari sini pernyataan yang salah yang mana? Jadi kalau dibaca satu persatu, kecepatan tertinggi kendaraan B, nanti ini jawabannya adalah yang B. Coba kita lihat dari 18 sampai 23, ini adalah kecepatan tertinggi adalah salah. Kenapa? Ini masih ada yang lebih tinggi, jadi ini kemiringannya lebih tinggi, maka kecepatannya lebih tinggi, sehingga pernyataan B itu akan salah. Dan untuk yang lain bisa dicoba dengan kemiringan juga, karena di sini tidak ada bilangannya. Bagaimana tayangan tadi? Cukup mudah bukan? Saksikan video-video yang lain bersama Spiderman.